Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya Muhammad Wahyu selaku moderator yang akan memandu keberlangsungan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang akan membahas mengenai Rumah Sakit Siloam, di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhi Iqbal, Stefan Kristo, Nur Hafsa, Sandy Siluang Kalambe, dan yang terakhir saya sendiri. Oke, langsung saja ke pemaparan materi. Saya persilakan untuk teman saya. Oke, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Rumah Sakit Siloam, yaitu Rumah Sakit Siloam adalah jaringan rumah sakit swasta yang terdepan di Indonesia dan telah membuka 41 cabang di seluruh Indonesia. Rumah sakit swasta ini telah menjadi nilai standar pada pelayanan kesehatan berkualitas di Indonesia. Tim medis Rumah Sakit Siloam sendiri terdiri dari 2.700 dokter umum dan dokter spesialis, serta 10.000 perawat dan staf pendukung lainnya, dan telah melayani hampir 2 juta pasien setiap tahunnya. Oke, di next slide, di sini membahas tentang identifikasi. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu user portal. User portal ini adalah portal digital yang digunakan pasien untuk mendaftar, melihat jadwal dokter, mengambil nomor antrian, melihat hasil laboratorium, serta melakukan konsultasi daring. Kemudian yang kedua ada payment gateway, sistem pembayaran online di Siloam Hospital yang memudahkan pasien membayar lewat kartu, transfer, atau e-wallet. Sistem ini terhubung dengan portal dan keuangan rumah sakit untuk mencatat transaksi otomatis. Kemudian yang ketiga ada CRM, yaitu Customer Relationship Management. Di rumah sakit seperti Siloam, CRM digunakan untuk mengingatkan pasien jadwal kontrol atau vaksinasi, menyimpan riwayat keluhan, mengirim promo atau edukasi lewat email atau SMS, serta menangani keluhan pasien dengan lebih terorganisir. Kemudian yang keempat ada reporting system. Reporting system adalah subsistem yang mengumpulkan dan mengelola data dari berbagai rumah sakit menjadi laporan yang membantu manajemen memantau kinerja, keuangan, dan operasional secara efektif untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, untuk next slide-nya akan dibahas oleh teman saya. Oke, eh, selanjutnya kita akan membahas tentang alur datanya. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat alur sistem informasi digital Rumah Sakit Siloam yang mendukung proses layanan pasien secara efisien dan terintegritas. Nah, pada proses pertama yaitu dimulai dari use portal, di mana pasien dapat membuat janji temu dengan dokter serta mengakses berbagai informasi seperti hasil laboratorium atau riwayat kunjungan yang sebelumnya. Nah, setelah itu data akan diteruskan ke appointment dan schedule system. Nah, di tahap ini jadwal konsultasi akan dikonfirmasi dan disimpan ke dalam sistem. Nah, jadwal yang sudah disetujui akan masuk ke sistem CRM atau Customer Relationship Management. Nah, CRM ini juga menyimpan data rekam medis dan hasil laboratorium yang nantinya akan diakses oleh dokter yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ketika layanan sudah digunakan, proses dilanjutkan ke payment gateway, yaitu sistem pembayaran digital yang memproses transaksi pasien secara online, seperti bisa melalui transfer, kartu, maupun e-wallet. Nah, proses terakhir yaitu seluruh data mulai dari transaksi, jadwal, hingga rekaman medis akan dikirim ke reporting system. Nah, sistem ini bertugas membuat laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh manajemen rumah sakit. Nah, dengan alur ini kita bisa melihat bahwa semua bagian sistem saling terhubung dan mendukung pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan terpusat. Saya akan menjelaskan tentang jenis middleware yang cocok untuk Siloam Hospital. Oke, yang pertama ada API Gateway Middleware.
yang dimana berfungsi untuk mengelola komunikasi antar subsistem melalui protokol API. Kegunaannya itu cocok untuk sistem modern yang sudah menyediakan endpoint API. Misalnya user portal berkomunikasi ke CRM atau payment gateway melalui REST API. Oke, yang kedua adalah ETL middleware atau kepanjangan dari extract, transform, load, yang dimana berfungsi mengambil data dari satu sistem, kemudian mentransformasi format ataupun struktur data lalu mengirim ke sistem lain. Kegunaannya itu cocok untuk mengintegrasikan data dari payment gateway ke reporting system atau dari CRM ke sistem analitik. Oke, yang ketiga adalah Message Oriented Middleware atau singkatan dari MOM, yang mana berfungsi mengirim dan menerima pesan antar sistem secara asinkron tanpa harus menunggu satu sama lain. Kegunaannya cocok untuk event-driven communication seperti notifikasi pembayaran berhasil atau pengingat jadwal kunjungan. Dan yang terakhir itu middleware adaptive atau wrapper, di mana berfungsi menjembatani sistem lama yang tidak mendukung API modern dengan sistem baru. Kegunaannya itu jika ada sistem lama, misalnya CRM internal rumah sakit lama yang tidak punya API, maka perlu dibuatkan adapter. Itulah beberapa jenis middleware yang cocok untuk digunakan dalam Siloam Hospital. Sekian dari saya, terima kasih. Slide ini menjelaskan beberapa tantangan umum dalam integrasi sistem, beserta solusi yang dapat diterapkan. Tantangan yang pertama adalah legacy kode. Sistem lama umumnya tidak mendukung integrasi dengan teknologi modern. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan adapter atau wrapper API untuk membungkus sistem lama sehingga tetap berkomunikasi dengan sistem yang lebih baru. Tantangan yang kedua adalah format yang beragam. Setiap subsistem bisa saja menggunakan format data yang berbeda-beda. Untuk menyatukannya, dapat digunakan middleware ETL yang bertugas mentransformasi data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh masing-masing subsistem. Yang ketiga adalah keamanan data pasien. Ini menjadi tantangan yang penting, khususnya pada sistem informasi kesehatan. Solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan API Gateway yang dilengkapi dengan enskripsi, autentifikasi berbasis peran, serta token keamanan agar pertukaran data antar sistem tetap terlindungi. Dan yang terakhir adalah tantangan keterlambatan data. Untuk mengatasi hal ini, dapat digunakan kombinasi MOM atau Message Oriented Middleware untuk pemrosesan data secara real-time, serta ETL pipeline untuk pemrosesan batch data yang dibutuhkan dalam pelaporan. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu integrasi sistem di rumah sakit penting agar layanan antar bagian seperti portal pengguna, CRM, sistem pembayaran, dan pelaporan bisa saling terhubung dengan lancar. Untuk itu, middleware digunakan sebagai penghubung antar sistem. Jenis middleware seperti API Gateway membantu sistem saling berkomunikasi secara langsung dan aman. ETL middleware digunakan untuk memindahkan dan mengubah data antar sistem, dan message oriented middleware cocok untuk kirim notifikasi otomatis. Jika ada sistem lama, bisa ditambahkan middleware khusus agar tetap bisa digunakan. Dengan cara ini, semua sistem bisa saling terhubung tanpa perlu diubah besar-besaran, sehingga pelayanan rumah sakit jauh jadi lebih cepat, efisien, dan rapi. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om.